Bayangkan Anda bangun suatu pagi dan mendapati bahwa Amerika telah melakukan hal yang tak terpikirkan. Presiden telah menandatangani perintah itu. Pangkalan-pangkalan ditutup, kapal-kapal pulang, dan perjanjian-perjanjian dibatalkan. Mereka keluar dari NATO. Washington tak mau lagi menjadi penjamin keamanan negara lain. Apa yang terjadi ketika negara terkuat dalam sejarah memutuskan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan siapapun? Retakan pertama tidak muncul di London atau Tokyo. Itu muncul di lelang obligasi di New York. Dolar Amerika Serikatlah mata uang cadangan dunia, dan sebagian besar orang Amerika diberitahu bahwa itu karena ukuran ekonominya dan kedalaman pasarnya. Dan tentu saja itu memang bagian dari ceritanya. Bagian yang jarang menjadi berita utama sebenarnya jauh lebih sederhana. Dolar berada di pusat perdagangan global karena selama 70 tahun, Amerika telah menjadi satu-satunya negara di dunia yang mampu menjamin bahwa aturan-aturan ditegakkan. Setiap kapal kontainer yang melintasi Selat Malaka, setiap barel minyak yang keluar dari Arab Saudi, setiap kabel bawah laut yang melintasi Atlantik, semua itu bergerak di bawah payung keamanan Amerika. Tidak ada yang perlu memintanya, karena itu selalu ada. Ketika sebuah bank di Singapura atau Dana di Swiss memegang dolar, mereka memegang lebih dari sekedar kertas. Mereka bertaruh bahwa sistem ini akan terus berjalan. Begitu sebuah pangkalan ISS ditutup, taruhan itu mulai terlihat jauh lebih tidak pasti. Arab Saudi dikabarkan sedang bernegosiasi untuk penjualan minyak di masa depan menggunakan yuan Tiongkok. Rusia dan Tiongkok sudah memindahkan sebagian perdagangan mereka ke mata uang lokal. Kelompok BRICS telah mengusulkan alternatif selama bertahun-tahun. Semua itu tidak cukup berarti untuk menggantikan dolar, karena alternatifnya selalu lebih lemah. Begitu keamanan Amerika mundur, alternatif yang lebih lemah mulai terlihat seperti satu-satunya pilihan yang tersisa. Departemen Keuangan adalah yang pertama menyadarinya. Pembeli asing yang memegang sekitar seperempat dari total utang federal Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 9 triliun dolar, mereka mulai mengurangi kepemilikan mereka. Ini terjadi secara perlahan, 1/4 poin, lalu setengah, lalu 1 poin persentase penuh. Kedengarannya kecil, sampai perhitungannya mulai terasa. Anggaran federal sudah menghabiskan lebih banyak untuk bunga daripada untuk pertahanan. Kenaikan 1 poin dalam biaya pinjaman menambah rata-rata 350 miliar dolar ke defisit setiap tahun selama dekade berikutnya. Negara yang seharusnya menghemat uang dengan mengakhiri aliansinya justru akhirnya membayar lebih banyak daripada yang pernah dikeluarkan untuk mempertahankannya. Perkiraan penghematan 80 miliar dolar per tahun itu hilang berkali-kali lipat akibat kenaikan biaya pinjaman. Berikutnya, petrodolar mulai retak. Selama beberapa dekade, minyak telah dihargai dalam dolar karena Riyadh menerima pengaturan itu sebagai imbalan atas perlindungan. Hilangkan perlindungan itu, dan pengaturan tersebut menjadi opsional. Saudi Aramco mulai menerima yuan dalam skala besar. Uni Emirat Arab mengikuti. Lalu Irak. Dalam beberapa bulan, porsi besar perdagangan minyak global berlangsung di luar dolar. Dan inilah bagian yang tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Selama bertahun-tahun itu, militer Amerika hadir. Mereka juga menjalankan tugas kedua, menopang dolar. Korban pertama dari penarikan ternyata adalah perbendaharaan Amerika sendiri. Ada sekitar 750 lokasi militer Amerika di sekitar 80 negara, yang lebih besar biasanya masuk berita. Ramstein sendiri adalah pusat logistik luar negeri terbesar, menangani persentase besar kargo udara dan personel militer Amerika Serikat yang bergerak ke Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Yang lain lebih kecil, tenang, mudah diabaikan. Landasan pengisian bahan bakar, stasiun radar, depot peralatan, tidak peduli ukurannya, semuanya membeli hal yang sama. Krisis di Teluk Persia memberi waktu respons beberapa jam jika pasukan sudah berada di dekatnya. Tapi bisa memakan waktu berminggu-minggu jika mereka harus menyeberangi lautan. Sebuah konvoi Rusia yang bergerak di Baltik bisa dihadang dalam hitungan jam jika peralatan sudah ditempatkan sebelumnya. Tapi tidak bisa dihadang sama sekali jika peralatannya masih berada di gudang-gudang di Amerika. Waktu adalah satu-satunya sumber daya militer yang tidak bisa dibeli, diproduksi, atau disimpan. Jika pangkalan ditutup, Amerika kehilangan sebagian besar waktu itu. Kapal induk pun kembali ke tanah air. Ada 11 kapal induk di Angkatan Laut Amerika Serikat, armada terbesar di dunia. Tapi kapal induk yang berada di Norfolk tidak sama dengan kapal induk yang berada di Mediterania. Butuh waktu berminggu-minggu untuk berpindah posisi. Dalam situasi krisis, hitungan minggu adalah perbedaan antara penangkalan dan akibat. Sebuah kapal tanker komersial disita di Selat Hormuz. Biasanya satu gugus kapal induk hanya berjarak beberapa jam. Sekarang yang terdekat masih menyeberangi Atlantik. Tidak ada respons yang datang tepat waktu. Kapal itu sudah hilang.
Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dunia melihat sebuah aturan dilanggar dan tetap dibiarkan. Yang terjadi bukanlah perang langsung, ini sesuatu yang lebih berbahaya, uji coba. Rusia mengusik kawasan Baltik. Tiongkok melakukan latihan blokade berkepanjangan di sekitar Taiwan. Iran mendorong proksi-proksinya semakin dekat ke infrastruktur Saudi. Tidak ada satupun yang melewati garis merah. Itu karena garis-garisnya tidak lagi jelas. Dunia mulai memahami seberapa jauh mereka bisa melangkah. Sistemnya tidak langsung runtuh, tapi perlahan-lahan terkikis. Jaringan pangkalan Amerika tidak pernah hanya soal proyeksi kekuatan. Itu adalah stopwatch global. Dan sekarang, jam itu berjalan dengan cara yang berbeda. Dan sekarang Eropa dipaksa untuk menjawab pertanyaan yang telah dihindarinya selama 70 tahun NATO. Tanpa Amerika, bukanlah pemisahan yang sederhana. Tiba-tiba, Eropa diharapkan untuk berdiri sendiri. Di atas kertas, Eropa memang terlihat kuat. Eropa memiliki ekonomi yang besar, populasi yang besar, militer yang maju. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak kekurangan, banyak sekali. Pertahanan udara adalah salah satunya. Pada tahap awal perang Rusia-Ukraina, negara-negara Eropa sangat bergantung pada rudal pencegat yang dipasok Amerika untuk mempertahankan operasi. Pabrik-pabrik mereka sendiri tidak bisa memenuhi permintaan. Sebuah benua yang seharusnya mampu menangkal Rusia ternyata tidak bisa sendirian memasok cukup rudal untuk mempertahankan satu negara berukuran sedang. Intelijen bahkan dalam kondisi yang lebih buruk. Jaringan Five Eyes yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru memberikan setiap anggotanya akses ke aliran data yang tidak bisa ditandingi oleh sistem Eropa manapun secara mandiri. Jerman memiliki BND, Inggris memiliki GCHQ, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mendekati jangkauan NSA. Putuskan akses ke aliran data Amerika, dan para pemimpin Eropa tiba-tiba tidak tahu apa-apa. Mereka membuat keputusan tentang pergerakan pasukan Rusia berdasarkan gambar satelit yang harus mereka beli dari perusahaan swasta. Lalu ada pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang memimpin aliansi tersebut. Komando militer NATO telah dijalankan oleh seorang jenderal bintang 4 Amerika sejak tahun 1951. Setiap rencana, setiap latihan telah dibangun berdasarkan struktur komando tersebut. Menempatkan seorang jenderal Perancis di posisi itu memang terdengar bagus di atas kertas, sampai saat dia harus memberi perintah kepada pasukan Jerman dalam bahasa Inggris menggunakan kerangka kerja Amerika Serikat yang tidak lagi didukung oleh Amerika. Fragmentasi sudah mulai terlihat secara nyata. Hungaria memblokir pengiriman senjata ke Ukraina. Turki membeli sistem pertahanan udara Rusia. Aliansi yang tetap utuh selama puluhan tahun karena Amerika adalah kekuatan pemersatu. Negara yang bisa menekan atau mengesampingkan pihak-pihak yang menolak. Tanpa itu, setiap perbedaan pendapat berubah menjadi hak veto. Rusia tidak perlu menyerang untuk mendapatkan keuntungan. Mereka hanya perlu menunggu retakan semakin melebar. Sebuah batalion yang diperkuat melintasi ke Estonia tidak harus menghadapi NATO. Mereka hanya perlu menghadapi kelompok negara Eropa manapun yang bisa dikumpulkan dalam waktu yang tersedia di bawah komando apapun yang bisa disatukan dari sisa-sisa yang ada. Pertanyaannya di sini bukan apakah NATO ada, tapi apakah NATO berfungsi. Sementara Eropa menghadapi krisis eksistensial, Asia mulai bergerak. Jepang telah hidup di bawah perlindungan nuklir Amerika sejak tahun 1945. Konstitusi yang ditulis oleh orang Amerika setelah perang membatasi militer Jepang hanya untuk pertahanan diri. Selama sebagian besar periode pasca perang, negara itu mempertahankan status quo. Namun tanpa jaminan keamanan dari Amerika, tatanan itu akan runtuh. Jepang memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan senjata nuklir dalam hitungan bulan. Jepang juga memiliki persediaan plutonium yang cukup besar untuk memproduksi ribuan hulu ledak. Satu-satunya hal yang mencegahnya adalah karena belum ada kebutuhan. Jika payung itu dicabut, kebutuhan itu akan muncul. Begitu uji coba rudal Korea Utara terbang terlalu dekat ke Hokkaido, prioritas Jepang pun berubah. Korea Selatan menghadapi kenyataan yang sama. Dukungan publik terhadap daya tangkal nuklir independen sudah ada selama bertahun-tahun. Tanpa kehadiran pasukan Amerika, dukungan itu akan berubah menjadi kebijakan. Bayang-bayang persenjataan nuklir Pyongyang sangat mengkhawatirkan. Pasukan Amerika di Korea adalah penangkalnya. Tarik pasukan, dan penangkal itu harus berasal dari tempat lain. Taiwan akhirnya berada di posisi terburuk dari semuanya. Kebijakan Amerika terhadap Taiwan sengaja dibuat berada di zona abu-abu. Keamanannya bergantung pada ambiguitas. Washington tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Taiwan. Washington juga tidak secara resmi berjanji untuk membela pulau itu. Washington hanya membiarkan pertanyaannya tetap terbuka dengan cara yang membuat Beijing menilai risiko invasi terlalu besar untuk diambil.
Pabrik-pabrik TSMC di Hsinchu yang memproduksi sebagian besar semikonduktor tercanggih di dunia berada di dalam zona abu-abu itu. Jika mundur, Tiongkok tidak perlu melakukan invasi. Mereka hanya perlu menunggu, memblokade, dan menekan. Sebuah blokade laut di sekitar pulau, kampanye siber terhadap jaringan listrik, beberapa bulan penekanan ekonomi, dan pemerintah Taiwan yang tidak melihat kelompok kapal induk Amerika datang untuk menyelamatkan, mulai menegosiasikan penyerapannya sendiri. Dan chip-chip itu penting untuk semua orang. Ketika produksi TSMC menjadi aset Tiongkok bukan lagi aset Taiwan, seluruh rantai pasokan teknologi global mendapatkan pengendali akses baru. Apple tiba-tiba mendapati kedua ujung rantai pasokannya dikendalikan oleh satu pemerintah. Nvidia mendapati lini produksinya berada di bawah otoritas pesaing geopolitik terbesarnya. Keseimbangan pun bergeser tanpa satupun tembakan dilepaskan. Hanya penataan ulang secara diam-diam tentang siapa yang mengendalikan apa. Jaringan aliansi Amerika di Asia ternyata melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar menopang sejumlah negara yang bergantung padanya. Jaringan itu menopang rantai pasokan yang membangun teknologi modern Amerika. Peta Asia tahun 2035 sama sekali berbeda dengan peta Asia tahun 2025. Dan bukan Washington yang memegang kendali. Ketidakstabilan itu juga tidak hanya terjadi di satu wilayah, itu menyebar. Dan salah satu titik tekanan terbesar berada di Timur Tengah. Yang berubah pada tahun 1980-an adalah kedatangan kekuatan luar yang mampu membatasi seberapa parah kekerasan bisa terjadi. Kekuatan itu adalah armada kelima Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain dengan kelompok kapal induk yang bergantian beroperasi di Teluk Persia dan aset udara. Aset-aset yang ditempatkan di Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Kehadirannya memang tidak menghentikan konflik, tetapi mencegah konflik tersebut berubah menjadi perang terbuka antara kekuatan besar di kawasan. Arab Saudi dan Iran telah terlibat dalam perang proksi selama beberapa dekade, tetapi mereka tidak pernah bertempur secara langsung, karena hal itu akan mengundang respons Amerika yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Tarik armada kelima dan remnya akan lepas. Iran sudah memiliki persenjataan rudal balistik terbesar di kawasan. Serangan drone dan rudal Iran ke Israel pada April 2024 adalah serangan rudal langsung antar negara terbesar di abad ke-21. Serangan itu bisa dikendalikan sebagian besar karena pasukan Amerika, Inggris, Perancis, dan Yordania membantu Israel menembak jatuh proyektil-proyektil tersebut. Tanpa bantuan Amerika, serangan yang sama akan melumpuhkan pertahanan Israel, dan responsnya adalah nuklir atau setidaknya mendekati itu. Dan Arab Saudi memperhatikan dengan cemas. Kerajaan itu telah memberi isyarat bahwa jika Iran mendapatkan bom, mereka juga akan memilikinya. Kemungkinan besar dengan membeli hulu ledak langsung dari Pakistan. Hubungan antara Arab Saudi dan Pakistan telah mencakup pendanaan untuk program nuklir Pakistan selama beberapa tahun. Kesepakatan tak tertulisnya selalu bahwa bantuan itu akan dibalas jika diperlukan. Dengan kepergian Amerika, bantuan itu pun diminta. Perlombaan senjata nuklir di wilayah di mana kekuatan besar tidak memiliki sistem peringatan dini, kapabilitas serangan balasan, adalah risiko yang belum pernah dihadapi dunia sebelumnya. Waktu reaksi terhadap peluncuran rudal regional adalah 6 menit. Sistem pengambilan keputusan untuk waktu secepat itu sama sekali tidak ada di Riyadh atau Teheran. Dan itu bahkan sebelum kita membahas soal minyak. Jutaan barrel mengalir melalui Selat Hormuz setiap hari. Tanpa armada kelima, setiap kapten kapal tanker harus menghitung apakah kapal patroli Iran berikutnya akan membiarkan mereka lewat atau menenggelamkan mereka. Minyak tidak hanya naik harganya, tapi juga menjadi tidak terduga. Pasar tidak bisa menstabilkan sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Satu gangguan saja akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh rantai pasokan global. Semua orang merasakannya. Konsumen Amerika saat mengisi bensin, lonjakan mendadak menambah 15, 20, 25 dolar untuk sekali pengisian. Maskapai penerbangan menaikkan tarif untuk menutupi biaya bahan bakar. Biaya angkutan truk naik, dan dalam beberapa minggu, harga-harga di toko kelontong ikut naik, lorong demi lorong. Dan begitulah dampaknya di ISS, bukan sebagai berita utama, tapi sebagai tagihan. Timur Tengah adalah jalur utama dari sistem energi global. Jalur utama itu hanya tetap terbuka selama ada yang menjaga dengan angkatan laut. Seorang kontraktor pertahanan di jalur produksi F-35 milik Lockheed Martin tidak membaca ringkasan kebijakan luar negeri. Dia membaca slip gajinya, dan ketika pesanan dari sekutu berhenti masuk, slip gajinya berubah sebelum kebijakan berubah. Sistem yang sama yang memproyeksikan kekuatan Amerika di luar negeri adalah sistem yang menggerakkan ekonomi pertahanan global. Industri pertahanan AS dengan mudah menjadi yang terbesar di dunia dengan selisih yang jauh tak tertandingi.
Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing menyumbang sebagian besar dari pengeluaran pertahanan global. Dan ini tidak hanya mencakup pembelian Amerika saja, ini juga termasuk pembelian dari sekutu-sekutu. F-35, sistem senjata termahal dalam sejarah, tetap layak secara finansial berkat pembeli dari negara-negara sekutu. Inggris, Italia, Australia, Jepang, Polandia, dan lebih dari selusin negara lainnya telah ikut bergabung. Biaya satuan pesawat ini menurun seiring waktu karena produksinya tersebar ke begitu banyak pelanggan. Jika menarik diri dari sistem aliansi, para pelanggan itu mulai pergi. Beberapa dari mereka mungkin tidak punya tempat lain untuk beralih dalam jangka pendek. Inggris tidak akan mulai membeli pesawat tempur Rusia, tetapi kontrak jangka panjang, perjanjian perawatan, dan program generasi berikutnya semuanya masih penuh tanda tanya. Jerman sudah mengembangkan Future Combat Air System bersama Prancis dan Spanyol sebagai alternatif Eropa untuk F-35. Tanpa Amerika, program itu berubah dari sekadar cadangan menjadi prioritas utama. European Sky Shield Initiative yang seharusnya memungkinkan negara-negara Eropa membeli baterai Patriot Amerika dirombak ulang dengan alternatif dari Prancis dan Italia. Polandia yang sebelumnya menjadi pembeli perlengkapan militer Amerika terbesar di Eropa, mulai melirik tank Korea dan pertahanan udara Jerman. Hal ini berdampak pada laba industri pertahanan, tapi juga berdampak pada lapangan kerja. Lebih dari 1 juta orang Amerika bekerja di sektor industri pertahanan. Pabrik-pabrik berada di tempat-tempat seperti Texas, Maine, dan Virginia. Anggota Kongres yang mewakili daerah-daerah tersebut telah menghabiskan waktu puluhan tahun membela sistem aliansi karena gaji para pemilih mereka bergantung padanya. Penarikan diri akan lebih dulu berdampak pada wilayah-wilayah tersebut sebelum ke tempat lain. Seorang kontraktor pertahanan di Fort Worth tidak peduli dengan politik keluar dari NATO. Dia peduli pada gajinya dan masa depannya. Kehadiran militer Amerika telah menahan seluruh kategori konflik yang hampir tidak pernah dibicarakan orang karena memang tidak pernah terjadi. Yunani dan Turki telah berselisih tentang wilayah di Laut Aegea sejak tahun 1974. Mereka sama-sama anggota NATO yang lebih dari sekali telah mencegah perselisihan itu berubah menjadi konflik bersenjata. Tanpa itu, pulau-pulau di Aegea Timur akan kembali dipersengketakan dengan cara yang belum pernah terjadi sejak Kekaisaran Ottoman. Filipina dan Tiongkok telah berselisih mengenai Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly selama beberapa dekade. Kewajiban perjanjian Amerika kepada Manila telah menjaga sengketa ini tetap berada pada tingkat penggunaan meriam air dan ketegangan antara penjaga pantai. Jika kewajiban tersebut dihapuskan, penjaga pantai Tiongkok akan berubah menjadi Angkatan Laut Tiongkok. Pulau-pulau yang dipersengketakan itu akan menjadi pulau milik Tiongkok. Armenia dan Azerbaijan berperang pada tahun 2020 dan sekali lagi pada tahun 2023. Dan respon internasional pun minim karena keduanya bukan sekutu perjanjian Amerika. Sekarang kalikan pola itu sebanyak 30 kali. Di seluruh wilayah di mana negara-negara kecil berasumsi bahwa perbatasan mereka akan dihormati karena biaya untuk melanggarnya lebih tinggi daripada yang ingin dibayar oleh pihak agresor manapun. Keadaan alaminya adalah kekuatan-kekuatan besar bersaing untuk wilayah tanpa ada kekuatan luar yang mampu menetapkan batasan. Perang sering terjadi antara negara-negara besar. Revisi perbatasan setiap generasi. Negara-negara kecil ditelan oleh tetangganya sebagai hal yang biasa. Keluar dari NATO tidak membawa dunia yang lebih damai. Itu justru mengembalikan pola lama tersebut dengan senjata yang belum pernah dimiliki oleh pola lama itu. Pada tahun 2015, sebuah serangan siber yang kemudian dikaitkan dengan intelijen Rusia melumpuhkan sebagian signifikan dari jaringan listrik Ukraina di tengah musim dingin. Ratusan ribu orang kehilangan akses pemanas dan listrik di suhu di bawah 0 derajat. Serangan itu terjadi saat penangkalan Amerika masih secara nominal berlaku. Jika penangkalan itu dihapus sepenuhnya, alat itu akan digunakan bukan sebagai tembakan peringatan, tetapi sebagai langkah pembuka sebelum satu pun senjata konvensional ditembakkan. Perang yang terjadi jarang sekali merupakan perang yang direncanakan siapapun. Perang-perang itu adalah yang dulu tidak pernah dimulai dalam tatanan lama karena biaya untuk memulainya adalah respons dari Amerika. Hilangkan respons itu dan perhitungannya pun berubah. Negara pertama yang akan mencobanya mungkin adalah negara yang lebih kecil dari Rusia atau Tiongkok di wilayah yang kurang diawasi, melakukan sesuatu yang di dunia lama akan dianggap tak terpikirkan. Namun begitu presiden ditetapkan, semua orang akan memperhatikan. Negara yang menarik diri dari dunia bukanlah Amerika,
yang menjadi lebih kuat setelah terbebas dari beban berat. Amerika telah menjadi negara yang lebih kecil dan tidak lagi mendapatkan hasil dari investasi selama 70 tahun. Triliunan yang dihabiskan untuk pangkalan, kapal, dan pesawat tidak pernah menjadi hadiah untuk sekutu. Itu adalah biaya masuk ke sebuah sistem yang sebagai gantinya memberikan perusahaan-perusahaan Amerika akses istimewa ke setiap pasar utama di dunia. Itu memberikan bank-bank Amerika posisi sentral dalam keuangan global. Itu memberikan intelijen Amerika jaringan pengumpulan data paling luas yang pernah dibangun. Semua keuntungan itu berasal dari aliansi. Tidak ada satupun yang akan tetap utuh jika terjadi penarikan diri. Perusahaan multinasional Amerika yang memperoleh sekitar 40% pendapatan S&P 500 dari pasar internasional kehilangan akses istimewa. Amazon tidak lagi mendapatkan keuntungan diam-diam yang dulu mereka andalkan, seperti persetujuan yang lebih cepat, penegakan hukum yang lebih longgar, atau menjadi pilihan utama untuk kontrak pemerintah dan perusahaan besar. Uni Eropa mulai menerapkan lebih banyak penegakan anti-monopoli, aturan kedaulatan data, dan pajak layanan digital. Pasar Asia yang tidak lagi membutuhkan sekuritas Amerika berhenti membuat pengecualian bagi perusahaan Amerika dalam proses pengadaan mereka. Bank-bank Amerika yang selama beberapa dekade diuntungkan oleh posisi sentral dolar dalam clearing global menyaksikan ketika sistem penyelesaian alternatif mulai matang. Sistem pembayaran antar bank lintas batas yang telah dibangun Tiongkok sejak 2015 mulai mengalami peningkatan volume. SWIFT yang berkantor pusat di Brussel mulai terlihat kurang seperti perpanjangan kekuatan finansial Amerika dan lebih seperti infrastruktur netral. Keuntungan yang memungkinkan Amerika membayar impor dengan uang kertas yang dicetaknya sendiri mulai memudar. Konsumen Amerika yang selama ini menikmati bensin, elektronik, dan kredit termurah di dunia maju menyadari bahwa ketiganya sebagian disubsidi oleh sistem aliansi yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Seluruh aliansi dan subsidi menghilang. Itu terjadi secara bertahap, bukan sekaligus. Cukup sehingga biaya yang ditanggung sebagai orang Amerika secara absolut meningkat. Dan posisi relatif Amerika terhadap para pesaing yang telah menunggu puluhan tahun untuk momen seperti ini menurun. Amerika bisa bertahan tanpa sekutu. Negara ini memiliki ekonomi terbesar di dunia, militer terkuat, pasar modal terdalam, dan dua samudera yang memisahkannya dari kekuatan besar manapun. Bertahan hidup bukanlah bagian yang sulit. Yang sulit adalah Amerika nantinya akan menjadi seperti apa. Mundur di balik dua samudera dan sebagian besar dari itu akan hilang. Itu tidak terjadi dalam 1 tahun. Itu terjadi seiring waktu, seperti halnya Inggris berhenti menjadi penerbit mata uang cadangan dunia setelah berhenti menjadi kekuatan angkatan laut dunia. Setiap kekaisaran yang pernah memilih kenyamanan untuk memisahkan diri daripada kenyataan saling ketergantungan, akhirnya menyadari bahwa dunia tetap bergerak apapun yang terjadi. Ada versi dari cerita ini di mana penarikan diri adalah keputusan yang tepat. Versi di mana biaya sebuah kekaisaran benar-benar melebihi manfaatnya. Versi itu telah diajukan selama beberapa dekade oleh orang-orang yang serius dan layak dipertimbangkan dengan serius. Versi di mana Amerika begitu saja pergi dan menjadi lebih kuat, lebih bebas, dan lebih kaya karenanya, bukanlah apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh perhitungannya. Militer masih utuh, tetapi negara di sekitarnya menyusut. Pengaruhnya menjadi lebih kecil, jangkauannya berkurang, dan porsi keputusan global yang dibuat di Washington, bukan di Beijing, Brussels, atau Riyadh, juga menurun. Peta geopolitik tidak menunggu. Sementara Washington masih memperdebatkan apa yang telah dikorbankan, Beijing sudah memegang kendali. Keluar dari NATO bukan soal perang yang kalah, pemilu, atau pertempuran. Ini soal membuat sebuah pilihan. Dan hal yang paling mahal dalam geopolitik bukanlah biaya untuk tetap bertahan. Yang selalu mahal adalah harga untuk keluar. Dibayar secara perlahan, tak terlihat, dan oleh orang-orang yang tidak pernah punya suara dalam keputusan yang mengubah segalanya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Map Pack.